Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pagi itu, Dorman duduk di beranda rumah kayunya. Ia memandang langit yang cerah dengan secangkir kopi di tangannya. Sinar matahari menghangatkan wajahnya, namun hatinya terasa dingin. Usaha pembuatan lemari kayu yang dulu memberinya banyak kebahagiaan kini mulai merosot. Dorman pun menghela nafas dengan panjang, menceruput kopinya dengan berat hati. "Mas Dorman, sarapannya sudah siap," panggil Astuti dari dalam rumah dengan lembut. Dorman tersenyum tipis dan bangkit dari duduknya. Ia menuju dapur di mana istrinya, Astuti, telah menyiapkan makanan. Piring-piring tertata rapi di meja, dan aroma masakan pun menyeruak ke seluruh ruangan. "Terima kasih, Dek Astuti," ujar Dorman sambil duduk di kursi. Astuti tersenyum, menyajikan sayur lodeh dan tempe goreng di hadapan suaminya. "Mas, makan yang banyak ya, biar punya tenaga untuk kerja nanti," katanya dengan nada ceria, meskipun ia tahu suaminya sedang menghadapi masalah yang besar. "Dek," Dorman menghela nafas dan menatap wajah istrinya. Astuti pun tampak begitu polos menatapnya. Dengan mata yang memancarkan harapan, Dorman merasa terenyuh, namun juga dihantui oleh kekhawatiran. "Aku tidak tahu sampai kapan kita bisa bertahan seperti ini, Dek." Astuti pun berhenti sejenak, menatap suaminya dengan penuh pengertian. "Mas, rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Kamu jangan khawatir. Yang penting kita tetap berusaha saja, Mas, dan berdoa. Semua pasti ada jalan keluarnya." "Tapi, Dek, usaha kita makin hari makin sepi. Pesanan lemari juga tidak ada lagi. Bahkan untuk membayar pekerja saja aku sudah kesulitan. Aku merasa gagal, Dek," kata Dorman dengan suara yang bergetar. Astuti menggenggam tangan suaminya dengan lembut. "Mas, aku selalu mendukungmu. Aku yakin, Mas, keadaan ini pasti bisa kita lalui. Kita harus tetap bersabar." Namun kata-kata penghiburan dari Astuti tidak cukup menenangkan hati Dorman yang kalut. Setelah sarapan, Dorman pergi ke bengkel kayu di belakang rumahnya. Ia melihat para pekerja hanya duduk-duduk karena tidak ada pekerjaan yang bisa dilakukan. Tumpukan kayu berserakan, tidak lagi terolah menjadi lemari indah seperti dahulu. "Pak Dorman, bagaimana ini, Pak? Apakah ada pesanan baru?" tanya salah satu pekerjanya, yaitu Pak Wanto, dengan nada yang khawatir. Dorman pun hanya bisa menggelengkan kepala. "Belum ada, Pak Wanto. Saya juga masih berusaha mencari pelanggan baru. Kalian pulang saja dulu ya. Nanti saya akan beri kabar jika ada perkembangan." Pak Wanto dan pekerja lainnya pun saling berpandangan. "Gimana nih?" "Baik, Pak. Kami berharap ada kabar baik secepatnya," jawab Pak Wanto sebelum akhirnya meninggalkan bengkel kayu. Sepeninggalan para pekerja, Dorman pun duduk di atas kursi kayu yang telah reot. Ia memandangi bengkel kosong itu dengan hati yang semakin sesak. Tidak ada lagi suara gergaji atau aroma serbuk kayu yang biasa menemaninya. Semuanya terasa hening, seakan menandakan akhir dari mimpinya. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba seorang temannya, yaitu Sarno, datang mengunjungi Dorman. Sarno adalah seorang lelaki yang terkenal memiliki banyak kenalan dan juga sering memberikan solusi untuk berbagai masalah. "Dorman, lama tak jumpa. Apa kabar, kawan?" sapa Sarno dengan senyum lebar di bibirnya. Dorman mencoba tersenyum, meskipun ia tahu Sarno pasti bisa melihat wajah lelahnya. "Sarno, aku tidak baik-baik saja. Usahaku hampir bangkrut. Tidak ada lagi yang bisa kuandalkan."
Sarno pun duduk di samping Dorman dan menepuk bahunya. "Kamu yang sabar ya. Aku dengar cerita itu, kawan. Karena itulah aku kesini. Mungkin aku bisa membantumu." Dorman menatap Sarno dengan mata penuh harapan. "Benarkah? Apa yang bisa kau lakukan, Sarno? Aku sudah mencoba berbagai cara, tapi tidak ada yang berhasil." Sarno mengangguk, lalu mendekatkan wajahnya kepada Dorman. Dia pun berbicara dengan suara pelan kepada kawannya. "Ada cara lain, Dorman. Cara yang tidak biasa, tapi bisa memberikanmu kekayaan yang kau inginkan." Dorman menatap Sarno dengan penuh rasa penasaran. "Ah, cara apa itu, No?" "Pesugihan," bisik Sarno. "Aku kenal seorang dukun yang bisa membantumu. Tapi tentu saja semua itu ada syaratnya." Dorman pun terdiam sejenak. Kata pesugihan membuat bulu kuduknya meremang. Ia pernah mendengar cerita-cerita tentang orang-orang yang mendapatkan kekayaan dengan cara gaib. Tapi semua cerita itu selalu diakhiri dengan pengorbanan yang besar, atau bahkan dengan kematian. "Memangnya syarat apa yang harus aku penuhi, No?" tanya Dorman setengah ragu. Sarno pun hanya tersenyum dengan tipis. "Tentu saja, setiap kekayaan yang besar memerlukan pengorbanan. Dukun itu mungkin akan meminta sesuatu yang sangat berarti bagimu." Dorman pun terdiam. Pikirannya langsung tertuju pada istrinya Astuti. Apakah ia sanggup mengorbankan istrinya demi kekayaan? Astuti adalah wanita yang selalu mendukungnya, meskipun dalam kesulitan. Namun di sisi lain, ia merasa putus asa dan tidak melihat jalan keluar lain. "Baiklah, aku akan memikirkannya, No," jawab Dorman akhirnya. Sarno mengangguk dan bangkit dari duduknya. "Baiklah Dorman, pikirkan baik-baik. Jika kamu sudah siap, kau tahu kan di mana harus mencariku?" Setelah itu Sarno pun pergi meninggalkan Dorman sendirian di bengkel kayunya. Dan singkatnya pada malam harinya, Dorman pun tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Astuti yang sudah tertidur lelap. Wajah istrinya terlihat damai dan itu membuat Dorman merasa bersalah. Namun bayangan tentang kekayaan dan kejayaan di masa lalu terus menghantuinya. Ia ingin kembali menjadi orang yang dihormati di desanya. Ingin melihat bengkel kayunya kembali hidup. "Kamu kenapa, Mas? Belum tidur?" tanya Astuti tiba-tiba dengan membuka matanya dan menatap suaminya. Dorman pun terkejut saat itu. Tidak, Dek. Aku hanya sedang memikirkan sesuatu." Astuti tersenyum lembut dan menggenggam tangan suaminya. "Mas, jangan terlalu dipikirkan. Semua akan baik-baik saja." Dorman hanya mengangguk, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa ia sudah membuat keputusan. Singkatnya pada keesokan harinya, Dorman menemui Sarno dan meminta untuk dibawa ke dukun yang tadi ia ceritakan. Mereka pergi ke sebuah desa terpencil, di mana dukun itu tinggal. Rumah dukun tersebut tampak sederhana dari luar, tetapi aura misterius itu terasa kental di dalamnya. Dorman dan Sarno, mereka pun masuk ke dalam rumah itu. Di sana mereka disambut oleh seorang lelaki tua dengan mata yang tajam. "Apa yang kau inginkan?" tanya dukun itu tanpa basa-basi. "Saya ingin kekayaan, Mbah," jawab Dorman dengan suara mantap, meskipun hatinya juga masih diliputi oleh ketakutan. Dukun itu menatap Dorman sejenak lalu tersenyum dengan tipis. Kekayaan selalu ada harganya. Apakah kamu siap membayar harga itu?" "Emangnya apa syaratnya, Mbah?" Dukun itu pun tersenyum lebih lebar. "Kamu harus mengorbankan seorang yang sangat berarti bagimu, ataupun seorang yang mencintaimu tanpa syarat. Dia harus wanita." Hati Dorman mencelos. Ia tahu siapa yang dimaksud dukun itu. Dia adalah Astuti, wanita yang selalu ada untuknya, istri yang baik kepadanya, yang tidak pernah mengeluh meskipun hidup mereka penuh kesulitan. "Kau punya waktu untuk memikirkan ini. Tapi ingat, semakin cepat kau memutuskan, maka semakin cepat pula kekayaan itu datang kepadamu," lanjut dukun itu. Dorman terdiam. Ia menatap Sarno yang hanya mengangguk memberi isyarat kepadanya. Dalam hatinya, Dorman merasa berada di persimpangan jalan.
Ia bisa memilih untuk mempertahankan hidup sederhana bersama Astuti, atau ia bisa mengejar kekayaan dengan mengorbankan satu-satunya orang yang paling mencintainya. Singkatnya, dalam perjalanan pulang, Dorman hampir tidak berbicara sepatah kata pun. Jangan lama-lama memikirkannya, Man. Kesempatan ini tidak datang 2 kali, kata Sarno sebelum mereka berpisah. Dan singkatnya, sampainya di rumah, Dorman sudah disambut oleh Astuti yang senyum dengan ramah. Dia pun menyiapkan teh hangat untuk suaminya. Astuti selalu begitu, penuh perhatian dan penuh kasih sayang. Dorman juga merasa hatinya hancur, tetapi ia juga merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain saat itu. Hingga malam itu Dorman pun membuat keputusan yang mengubah hidupnya untuk selamanya. Malam-malam yang dinanti pun telah tiba. Setelah pertimbangan panjang, Dorman memutuskan untuk menjalankan syarat lain dari dukun tersebut. Saat itu hatinya berkecamuk antara rasa cinta pada Astuti dan hasrat untuk kembali menjadi orang kaya yang dihormati. Pikirannya terus-menerus dipenuhi bayangan kekejayaan yang pernah ia rasakan, hingga akhirnya ketamakan pun menguasai dirinya. Di rumah kecil mereka, Astuti sedang merapikan kamar tidur ketika Dorman masuk dengan wajah muram. Ia lalu membawa secangkir teh yang ia racik sendiri, sesuai dengan petunjuk dari dukun. Teh itu telah dicampur dengan ramuan gaib yang akan membawa Astuti ke dalam tidur yang tak pernah bangun. Astuti, sini dulu, panggil Dorman dengan suara serak. Aku membuatkan teh untukmu. Aku tahu kamu pasti lelah setelah seharian bekerja di rumah. Astuti pun menoleh dan tersenyum manis kepada suaminya. Wah, terima kasih, Mas. Jarang-jarang Mas Dorman membuatkan teh untukku. Ada apa ya, Mas? Tanya Astuti setengah bercanda. Dorman pun berusaha tersenyum, meskipun dadanya terasa sesak. Ia menyodorkan cangkir teh tersebut ke tangan Astuti. Tidak apa-apa, Dek. Aku hanya ingin kamu merasa nyaman. Aku tahu aku sering membuatmu khawatir, tapi aku ingin kita kembali bahagia, Dek. Astuti memandang suaminya sejenak, lalu mengambil cangkir tersebut. Mas, aku selalu bahagia selama kita bersama. Rezeki itu bisa kita cari, Mas. Yang penting kita tetap bersama, bukan? Ucap Astuti sambil menatap mata Dorman dengan penuh kasih sayang. Kata-kata Astuti itu menghantam hati Dorman. Tangannya gemetar dan ia pun hampir saja menarik kembali cangkir itu. Namun bayangan kekayaan, rumah besar dan bengkel kayu yang penuh pesanan kembali menguasai pikirannya. Dengan penuh penyesalan, ia pun membiarkan Astuti menyesap teh tersebut. Astuti meminum teh itu tanpa curiga sedikit pun. Rasanya enak, Mas. Terima kasih ya, ucap Astuti lalu tersenyum. Namun saat itu senyum itu perlahan-lahan telah memudar. Astuti merasakan tubuhnya menjadi lemas serta matanya pun mulai terasa berat. Mas, kenapa aku merasa... Astuti tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Cangkir yang ia pegang terjatuh pecah di lantai, dan tubuh Astuti pun ambruk ke lantai saat itu. Astuti! Teriak Dorman saat itu, berusaha menahan air matanya. Ia melihat tubuh istrinya menggeliat dalam kesakitan. Wajahnya memucat dan nafasnya pun terengah-engah. Dorman hanya bisa duduk di samping tubuh Astuti menyaksikan proses yang mengerikan itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Air mata mengalir dari matanya, namun ia tidak menghentikan apa yang telah ia mulai. Tidak ada jalan kembali. Dan setelah beberapa saat, tubuh Astuti pun akhirnya berhenti bergerak. Wajahnya tampak damai seolah-olah ia tertidur. Dorman menatap tubuh istrinya yang sudah tak bernyawa dengan perasaan yang hampa. Maafkan aku, Dek. Maafkan aku, Astuti. Maafkan, bisik Dorman dengan pelan. Hingga singkatnya pada keesokan harinya, berita kematian Astuti menyebar ke seluruh desa. Warga desa berbondong-bondong datang ke rumah Dorman untuk mengucapkan bela sungkawa. Dorman berusaha menunjukkan kesedihannya di depan para tetangga. Meskipun saat itu hatinya sudah kosong, ia berdiri di samping peti jenazah Astuti menerima ucapan duka dari semua orang. Man, saya turut berduka cita ya. Astuti adalah wanita yang baik. Semoga Tuhan memberinya tempat terbaik di sisinya ya, Man. Kamu sabar, ucap Bu Sumarni, tetangga sebelah rumah dari Dorman. Dorman hanya bisa mengangguk tanpa banyak bicara.
Ia merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tidak bisa ia bangunkan. Hingga singkatnya setelah pemakaman Astuti, hidup Dorman pun perlahan mulai berubah, seperti yang telah dijanjikan oleh dukun itu. Kekayaannya kini mulai kembali meningkat. Pesanan untuk lemari kayu pun datang dari berbagai tempat, dan bengkelnya kembali hidup saat itu. Para pekerja yang sebelumnya pulang tanpa pekerjaan, kini kembali bekerja dengan penuh semangat. Kini nama Dorman pun kembali dikenal sebagai pengusaha sukses di desa tersebut. Namun di balik kesuksesan itu, hati Dorman terasa kosong. Setiap malam ia selalu teringat akan wajah Astuti yang terakhir kali dilihatnya. Meskipun kekayaannya kembali, Dorman tidak pernah benar-benar merasakan kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, Dorman memutuskan untuk menikah lagi. Kali ini ia memilih seorang wanita muda bernama Dian yang terkenal cantik di desa sebelah. Dorman berpikir bahwa dengan menikah lagi, ia bisa mengisi kekosongan di hatinya. Namun kenyataannya tidak demikian. Karena Dorman menikah bukan karena cinta, melainkan hanya untuk menjaga kekayaan yang ia peroleh dari pesugihan. Pada malam pernikahan mereka, Dian duduk di samping Dorman dengan wajah yang penuh harapan. "Mas, aku senang sekali bisa menjadi istri Mas Dorman. Aku harap kita bisa hidup bahagia bersama selamanya, Mas," kata Dian dengan senyum lebar di bibirnya. Dorman mencoba tersenyum meskipun hatinya terasa berat. "Iya Dian, aku juga berharap begitu." Namun di dalam hatinya Dorman tahu bahwa pernikahan ini hanyalah alat baginya untuk mempertahankan kekayaannya. Dan yang seperti ia sudah lakukan sebelumnya, Dorman pun kembali menemui dukun untuk meminta lebih banyak kekayaan. Syaratnya tetap sama, yaitu mengorbankan seorang istrinya. Dia yang tidak tahu apa-apa akhirnya pun mengalami nasib yang sama seperti Astuti. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Dian pun dikabarkan meninggal secara tragis. Warga desa kembali heboh namun tidak ada yang mencurigai Dorman. Mereka mengira semua ini hanyalah kebetulan biasa. Dorman pun terus menjalani hidupnya dalam bayang-bayang pesugihan. Setelah Dian, Dorman menikah lagi sekarang dengan Isa. Isa adalah seorang wanita yang lugu dan juga penuh cinta. Namun pernikahan itu juga berakhir dengan tragis. Ketika saat itu Isa tiba-tiba meninggal dengan cara yang sama misteriusnya. Kekayaan Dorman terus bertambah namun hatinya semakin hampa. Malam itu pun Dorman duduk sendirian di ruang tamunya yang luas. Rumahnya kini penuh dengan barang-barang mewah. Namun ia merasa tidak ada yang benar-benar berharga baginya. Ia memandangi foto-foto Astuti, Dian dan Isa yang terpajang di dinding. Ketiganya tampak tersenyum bahagia dan itu semakin membuat hati Dorman merasa terluka. "Kekayaan ini, apakah benar-benar sepadan?" gumamnya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba saat itu pintu rumahnya pun diketuk. Dorman terkejut dan segera berdiri untuk membukanya. Di hadapannya berdiri Sarno, temannya yang telah membawanya ke dunia pesugihan. "Dorman, aku dengar kamu menikah lagi ya?" "Iya Sarno, aku ingin mencoba lagi. Mungkin kali ini aku bisa menemukan kebahagiaan." Sarno tertawa kecil mendengar itu. "Kau tahu aturannya kan Man? Jika kamu ingin lebih banyak kekayaan, kau tahu apa yang harus kau lakukan." "Aku tahu No, tapi apakah ini benar-benar sepadan?" "Itu sih tergantung pada dirimu sendiri Man. Kau yang membuat pilihan. Aku hanya bisa membantumu." Dorman terdiam sejenak lalu akhirnya mengangguk. "Baiklah No, aku akan mencoba melakukannya lagi." Dan singkat cerita beberapa waktu kemudian, Dorman pun menikah lagi dengan Aina. Aina adalah putri dari Pak Ustadz Nurrahim. Aina adalah wanita yang taat beragama. Dan Dorman juga berharap bahwa mungkin kali ini ia bisa menemukan kedamaian yang ia cari. Namun niat aslinya tetaplah sama. Ia ingin kekayaan yang lebih besar. Namun saat itu ketika Dorman mencoba mengulangi ritual pesugihan untuk Aina, sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Aina tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan seperti yang dialami oleh istri-istrinya sebelumnya. Malah Aina ini tampak semakin kuat dan doa-doanya seakan menolak kekuatan jahat yang berusaha mencelakinya. Dorman saat itu juga mulai merasa takut. Setiap kali ia mencoba melakukan ritual, ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang melindungi Aina. Ia juga sekarang mulai sering mengalami gangguan gaib.
suara-suara aneh di malam hari, serta benda-benda yang bergerak sendiri dan bahkan kesurupan. Hari-hari setelah Dorman menikah dengan Aina berubah menjadi mimpi buruk. Rumah yang dulu terasa damai kini berubah menjadi tempat penuh ketakutan. Malam-malam Dorman dihantui oleh kehadiran sosok gaib dan Aina dengan segala kekuatan iman dan doanya berusaha melindungi suaminya dari serangan makhluk tak kasat mata tersebut. Malam itu Dorman terbangun dengan keringat dingin mengalir deras di dahinya. Suara tawa menyeramkan pun terdengar dari pojok ruangan. Ketika ia membuka matanya, samar-samar ia melihat bayangan hitam berdiri di sana, menatapnya dengan mata merah menyala. Dorman menggigil merasa seluruh tubuhnya kaku dan juga tak bisa bergerak. Aina, Aina. Dorman mencoba memanggil istrinya. Suaranya pun bergetar saat itu. Aina yang tertidur di sampingnya pun segera terbangun. Ia tahu bahwa ini adalah ulah sosok gaib yang telah mengikat suaminya. Tanpa berpikir panjang, Aina langsung duduk dan mulai melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan lantang. Suaranya tenang, penuh keyakinan dan segera mengisi ruangan yang dipenuhi energi negatif tersebut. Saat itu bayangan hitam itu pun bergerak mundur, seakan-akan terbakar oleh doa-doa dari Aina. Perlahan-lahan sosok itu pun memudar dan akhirnya menghilang. Dorman akhirnya bisa merasakan tubuhnya kembali bebas dan ia pun langsung duduk dengan terengah-engah. Mas, apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Kenapa makhluk itu terus mengganggu kita? Tanya Aina sambil menatap suaminya dengan cemas. Dorman pun tidak berani menatap mata istrinya. Hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah. Bagaimana ia bisa menjelaskan semua ini? Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa semua ini adalah akibat dari keserakahannya sendiri? Dorman hanya menundukkan kepalanya dan menggenggam tangan Aina dengan erat. Aina, maafkan aku. Aku tidak bisa berkata banyak. Tapi ini semua adalah akibat dari kesalahan besar yang pernah aku buat, ucapnya dengan lirih. Aina menatap suaminya dalam-dalam. Ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Dorman, yaitu sesuatu yang sangat gelap. Mas, apapun yang telah Mas lakukan, kita bisa mencoba memperbaikinya, Mas. Aku akan selalu mendukung Mas. Tapi tolong, ceritakan semuanya kepada aku. Aku butuh tahu agar bisa membantu, Mas, ujar Aina dengan lembut. Dorman pun menghela nafas panjang lalu akhirnya ia memutuskan untuk menceritakan semuanya, yaitu tentang pesugihan, tentang syarat pengorbanan yang harus ia lakukan untuk mendapatkan kekayaan, dan tentang nasib tragis istri-istri sebelumnya, termasuk Astuti yang begitu mencintainya. Aina pun terdiam terkejut mendengar semua pengakuan itu dari Dorman. Astagfirullahaladzim. Jadi Mas telah mengorbankan mereka semua demi kekayaan? Tanya Aina, air mata pun mulai mengalir di pipinya. Dorman menunduk merasa tak sanggup menatap wajah Aina. Iya Aina, aku telah melakukan kesalahan besar. Aku dibutakan oleh keinginan untuk menjadi kaya. Aku terlalu serakah dan tidak peduli dengan harga yang harus dibayar, ucap Dorman kepada Aina. Mas, apa yang sudah Mas lakukan adalah dosa besar. Tapi Mas, Tuhan itu Maha Pengampun. Kamu harus segera bertobat, Mas. Kita harus meminta ampunan kepadanya dan memutuskan semua ikatan dengan kekuatan gaib itu. Dorman pun mengangguk mendengar ucapan dari Aina. Ia tahu bahwa hanya itu jalan satu-satunya untuk melepaskan diri dari kutukan ini. Namun ia juga tahu bahwa melepaskan diri dari perjanjian dengan makhluk gaib bukanlah hal yang mudah. Sosok itu pasti akan marah besar jika Dorman mencoba menghentikan perjanjiannya. Singkatnya, keesokan harinya Aina memutuskan untuk meminta bantuan kepada ayahnya, yaitu Pak Ustadz Nur Rohim. Dorman tidak bisa menolak lagi. Ia tahu bahwa hanya ilmu agama dan kekuatan doa yang bisa menyelamatkannya dari kutukan pesugihan ini. Mereka berdua pun pergi ke rumah Pak Ustadz yang menyambut mereka dengan wajah penuh keteduhan. Anakku, apa yang membawa kalian ke sini, Nak? Tanya Pak Ustadz dengan lembut, meskipun ia bisa melihat wajah putrinya yang muram dan mata Dorman yang kosong. Abi, kami butuh bantuan Abi, jawab Aina sambil memegang tangan suaminya. Abi, suamiku telah melakukan sesuatu yang sangat salah di masa lalu. Ternyata ia terikat dengan pesugihan dan kini diganggu oleh makhluk gaib.
Kami datang ke sini untuk memohon petunjuk Abi agar bisa melepaskan diri dari semua ini, Bi. Ustadz Nuraim pun menatap Dorman dalam-dalam. Dorman juga merasa seakan-akan semua keburukan yang pernah ia lakukan terpapang jelas di depan mata sang Ustadz. Namun alih-alih menunjukkan kemarahan, Pak Ustadz menghela nafas panjang dan tersenyum dengan penuh kasih. Anakku, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah kesadaran dan kemauan untuk bertobat. Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang ingin kembali ke jalan yang benar, ujar Pak Ustadz. Pak Ustadz lalu meminta Dorman dan Aina untuk mengikuti serangkaian ritual pembersihan diri. Mereka diminta harus berpuasa, memperbanyak doa, dan juga melaksanakan sholat malam. Tidak hanya itu saja, Pak Ustadz juga mengadakan pengajian di rumah Dorman dengan mengundang para tetangga untuk berdoa bersama, memohon perlindungan dari segala gangguan gaib itu. Singkatnya, malam itu rumah Dorman pun dipenuhi oleh suara lantunan ayat suci. Para tetangga berkumpul dipimpin oleh Pak Ustadz yang melafalkan doa-doa dengan penuh kekhusyukan. Dorman ikut berdoa, hatinya pun dipenuhi penyesalan yang mendalam. Namun saat malam semakin larut, gangguan dari sosok gaib itu semakin terasa. Lampu rumah itu tiba-tiba berkedip-kedip dengan sendirinya. Angin kencang berhembus masuk ke dalam rumah meskipun semua jendela tertutup dengan rapat. Suara tawa yang mengerikan pun kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan juga menakutkan. Pak Ustadz saat itu berdiri tegap menghadapi kehadiran makhluk itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan izin Allah, aku merintahkanmu untuk pergi dari sini. Kau tidak lagi memiliki kekuatan atas Dorman. Pergilah, atau kau akan binasa oleh kekuatanku, seru Pak Ustadz dengan lantang. Aina menggenggam tangan Dorman erat-erat, memohon perlindungan Tuhan dalam hati. Dorman juga bisa merasakan tubuhnya menggigil, tapi ia berusaha tetap kuat. Ia menatap ayah mertuanya dengan merasa ada harapan yang baru. Tiba-tiba bayangan hitam itu pun muncul di tengah ruangan, mengeluarkan suara mengerang dengan marah. Dorman, kau telah melanggar perjanjian kita. Kekayaanmu akan hilang, dan kau akan menderita selamanya, seru sosok itu dengan suara yang sangat menggelegar. Pak Ustadz pun tidak gentar dengan itu. Ia terus melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan perlahan-lahan sosok itu pun memudar. Makhluk itu pun akhirnya lenyap, meninggalkan keheningan di ruangan tersebut. Setelah kejadian malam itu, kehidupan Dorman berubah drastis. Kekayaan yang pernah ia peroleh dengan pesugihan mulai hilang satu persatu. Pelanggan yang dulu berbondong-bondong datang kini telah menghilang, dan bengkel kayunya pun kembali sepi seperti dulu. Namun kali ini Dorman tidak merasa marah ataupun kecewa. Ia menerima semuanya dengan lapang dada, karena ia tahu bahwa inilah harga yang harus ia bayar untuk semua dosa yang telah ia perbuat. Aina pun tetap setia di sampingnya mendukung suaminya dalam setiap langkah untuk menuju pertobatan. Meskipun hidup mereka kini tidak lagi mewah, hati Dorman merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Ia pun mulai kembali bekerja dengan tangan sendiri, membuat lemari dan perabotan dari kayu. Meskipun pesanan yang datang tidak sebanyak dulu lagi, namun setiap potongan kayu yang ia bentuk seakan-akan menjadi bagian dari penebusan dosa yang telah ia lakukan. Singkatnya, suatu hari, ketika Dorman sedang bekerja di bengkel kecilnya, Aina datang membawa teh hangat. Ia pun tersenyum menatap suaminya yang kini terlihat lebih damai. Mas, bagaimana pekerjaannya hari ini? Tanya Aina dengan lembut. Dorman pun tersenyum mengambil teh dari tangan Aina, istrinya. Tidak banyak, tapi cukup. Aku juga merasa lebih tenang sekarang, karena kekayaan yang dulu hanya membuatku lupa diri. Sekarang, aku hanya ingin hidup sederhana bersama denganmu. Aina pun duduk di sampingnya menatap suaminya dengan penuh kasih. Iya mas, yang penting kita tetap bersama mas. Rezeki bisa dicari, tapi kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan jika kita hidup dengan tulus dan ikhlas mas. Dan singkatnya, pada di pagi hari yang cerah itu, sebuah kabar pun mengejutkan datang. Salah satu toko mebel besar di kota memesan sejumlah besar perabotan kayu dari bengkel Dorman. Mereka meminta lemari, meja dan kursi dalam jumlah yang cukup besar, yang tentunya akan memberikan pendapatan yang sangat dibutuhkan oleh keluarga kecil itu. Mas, ini berkah dari Allah mas. Mungkin ini rezeki kita setelah semua yang kita lewati.
kata Aina sambil tersenyum, menunjukkan surat pesanan yang mereka terima. Dorman mengangguk dengan wajah penuh harapan. Dia merasa bahwa usahanya untuk bertobat telah membuahkan hasil. Tuhan masih memberinya kesempatan untuk memperbaiki hidup, dan ia juga akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Aina, aku janji, aku akan bekerja keras. Semoga dengan pesanan ini kita bisa bangkit kembali, ujar Dorman sambil memegang tangan istrinya. Aina pun tersenyum saat itu. Iya mas, aku yakin mas, kita bisa jalani ini dengan penuh rasa syukur. Hari-hari berikutnya Dorman pun sibuk di bengkelnya. Ia bekerja dari pagi hingga malam, memotong, mengamplas, dan merakit kayu menjadi berbagai perabotan. Setiap tetesan keringatnya adalah bentuk pengabdian dan kesungguhannya dalam menebus masa lalu yang kelam. Namun di tengah kesibukannya, Dorman mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sesekali ia merasakan dadanya terasa sesak, dan kadang pandangannya menjadi kabur. Awalnya ia berpikir bahwa itu hanya karena kelelahan saja, mengingat pekerjaannya memang berat, dan ia sering lupa untuk beristirahat. Aina, mungkin aku butuh istirahat sejenak, ucap Dorman suatu sore sambil memegangi dadanya yang terasa nyeri. Aina pun terlihat khawatir melihat suaminya. Mas, sebaiknya Mas Dorman tidak memaksakan diri. Kita bisa menyelesaikan pesanan ini dengan bertahap, Mas. Kesehatan Mas juga lebih penting. Aina, kamu tenang saja. Aku akan baik-baik saja kok. Jangan khawatir. Namun keadaan itu semakin memburuk. Suatu malam ketika Dorman sedang merapikan hasil pekerjaannya, ia merasakan sesak yang sangat kuat di dadanya. Tangannya gemetar dan keringat dingin pun mengalir deras di dahinya. Dorman jatuh terduduk, nafasnya tersengal-sengal, dan pandangannya pun mulai gelap. Aina, Aina, teriaknya dengan sisa tenaganya. Aina yang sedang berada di dapur pun langsung berlari ke arah bengkel. Ia saat itu terkejut melihat suaminya terbaring di lantai dengan wajahnya pucat pasi. Mas Dorman, apa yang terjadi mas? Aina pun berusaha menolong suaminya, tapi Dorman sudah tidak sadarkan diri lagi. Dengan tergesa-gesa Aina memanggil tangganya untuk meminta bantuan membawa Dorman ke rumah sakit. Hingga singkatnya saat di rumah sakit, dokter pun mencoba melakukan segala cara untuk menyelamatkan Dorman. Namun saat itu kondisinya semakin kritis. Aina tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Wajahnya penuh dengan air mata, menyaksikan suaminya yang terbaring lemah dengan alat-alat medis yang menempel di tubuhnya. Malam itu tepat setelah azan Isya berkumandang, Dorman pun menghembuskan nafas terakhirnya. Aina yang berada di sampingnya pun menangis terseduh-seduh, merasakan kehilangan yang begitu mendalam. Dorman telah pergi meninggalkannya untuk selamanya. Dan singkatnya setelah pemakaman dari Dorman, Pak Ustadz Nur Rahim pun datang ke rumah Aina. Ia melihat putrinya duduk di ruang tamu dengan wajah sendu, mata yang bengkak karena menangis. Aina, bagaimana keadaanmu nak? Aku tidak tahu Bi. Aku merasa sangat kehilangan. Mas Dorman telah berusaha untuk berubah, tapi kenapa semuanya harus berakhir seperti ini? Pak Ustadz pun menghela nafas dengan panjang. Ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar dalam kematian Dorman menantunya. Ia lalu berduduk di samping Aina dan mulai berbicara. Nak, setelah Bapak lihat keadaan Dorman sebelum ia meninggal, Abi punya firasat buruk nak. Abi rasa bahwa ini bukanlah penyakit biasa. Dorman mungkin telah diserang oleh kekuatan gaib. Aina menatap ayahnya dengan mata terbelalak. Maksud Abi, Mas Dorman disantet? Iya nak, mungkin ini adalah akibat dari perjanjian pesugihan yang pernah ia buat. Sosok gaib itu pasti marah karena Dorman telah melanggar perjanjian, dan ia mengadu kepada dukun yang dulu memberi kekayaan kepada Dorman. Aina merasa dunia sekitarnya terasa hancur. Semua perjuangan Dorman untuk bertobat ternyata tidak bisa menghentikan balasan dari perjanjian terkutuk itu. Air matanya pun kembali mengalir, dan ia lalu memeluk ayahnya dengan erat-erat. Abi, kenapa harus seperti ini Bi? Padahal kan Mas Dorman sudah berusaha berubah. Aina,
Kamu yang sabar ya nak. Ini ujian yang berat bagi kamu. Dorman juga telah melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahannya. Dan Tuhan pasti melihat itu nak. Kamu yang sabar. Dan jangan lupa doakan dia ya, supaya arwahnya tenang dan diterima di sisinya. Dan setelah kematian dari Dorman, bengkel kayu yang pernah menjadi sumber rezeki keluarga itu pun ditutup. Aina tidak lagi memiliki kemampuan untuk melanjutkan usaha tersebut. Dan kenangan akan suaminya terasa terlalu menyakitkan baginya. Ia pun memutuskan untuk kembali tinggal bersama dengan ayahnya. Di rumah ayahnya, Aina mencoba untuk melanjutkan hidup. Setiap hari ia membantu ayahnya mengajar anak-anak mengaji di musola, berusaha mengalihkan kesedihannya dengan berbuat kebaikan. Ia merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk menghormati perjuangan Dorman yang saat itu ingin bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dan singkatnya cerita, pada suatu sore hari, setelah mengajar anak-anak mengaji, Aina pun duduk di teras rumah bersama abinya. Mereka memandangi langit yang mulai berubah warna keemasan. Tanda senja telah tiba. Kehidupan Aina pun berlanjut dengan kesederhanaan dan penuh keikhlasan. Ia mengabdikan dirinya untuk membantu ayahnya dengan mengajar anak-anak di desa. Sementara di desa itu, cerita tentang Dorman menjadi pelajaran bagi banyak orang. Tentang bagaimana seorang bisa terjerumus dalam keinginan untuk menjadi kaya, dan bagaimana keserakahan bisa membawa kehancuran. Namun juga tentang bagaimana seorang bisa berusaha menebus kesalahan, meskipun terkadang takdir berkata lain. Aina juga menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju Tuhan. Dengan segala keikhlasan dan kekuatan iman, Aina melanjutkan hidupnya mencari kebahagiaan dalam setiap langkah yang ia tempuh, dan menjadikan cobaan yang telah dilaluinya sebagai pengingat untuk selalu dekat dengan Tuhan. Cerita pun selesai. Dan dari kisah ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran. Semoga kalian juga bisa mengambil si positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.